Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan melanjutkan eksposisi kitab Filipi pasal 1 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Di dalam ayatnya yang ke-7 kita melihat di sana bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan, rasa kagumnya kepada jemaat yang ada di Filipi, yang bukan hanya karena mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, tetapi mereka juga turut mengambil bagian di dalam penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus ada di dalam tahanan, dengan cara mengunjungi Rasul Paulus, dengan cara memberikan bantuan-bantuan kepada Rasul Paulus. Nah, sebelum kita melihat dan menyoroti peran jemaat yang ada di Filipi terhadap Rasul Paulus ketika dia ada dalam penjara, yang pertama kita akan lihat di dalam ayat yang ke-7 bahwa penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus itu dilihatnya sebagai kasih karunia daripada Tuhan. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah satu kebaikan Tuhan yang tidak pantas diberikan kepada seseorang atau diberikan kepada Rasul Paulus, tetapi itu diberikan secara cuma-cuma. Dengan kata lain, bahwa pengalaman penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus itu tidak dilihatnya sebagai alasan untuk mengeluh kepada Tuhan. Penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus itu tidak dilihat sebagai alasan bagi Rasul Paulus untuk mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, kok kenapa hidup saya dalam penderitaan? Tuhan, saya kok sudah melayani Tuhan, kenapa saya mengalami kesulitan ada dalam penjara? Mengapa Tuhan tidak membebaskan saya? Tidak demikian dengan Rasul Paulus. Tapi penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus itu dilihat oleh Rasul Paulus sebagai kebaikan Tuhan yang istimewa bagi dia. Kenapa satu pengalaman yang istimewa dalam penderitaan karena pembelaan Injil bagi Rasul Paulus? Karena tidak semua orang bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang sama, menderita karena pembelaan Injil. Mengapa itu adalah pengalaman yang istimewa? Karena di sana Rasul Paulus memiliki kesempatan yang lebih besar, kesempatan yang lebih banyak untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan yang dengan mengorbankan dirinya atau dengan mengorbankan nyawanya. Dan itu adalah satu kesempatan yang istimewa di dalam pelayanan, dalam pembelaan Injil, dan ketika mengalami penderitaan karena pembelaan Injil. Itu adalah pengalaman yang sangat istimewa. Dan bukan hanya karena itu adalah pengalaman yang istimewa, tapi tentu saudara-saudara berkati oleh Tuhan, itu akan membawa upaya yang besar bagi Rasul Paulus. Jika suatu saat nanti kita berjumpa dengan Rasul Paulus, dan kita melihat Rasul Paulus memiliki upah yang lebih baik dari kita, upah yang lebih besar bagi kita tidak perlu cemburu, kita tidak perlu iri. Karena apa? Karena Paulus melakukan hal-hal yang besar bagi Kristus di dalam hidupnya dengan mengorbankan dirinya. Dan saudara-saudara berkati oleh Tuhan, mari kita juga belajar dalam hidup ini mengabdikan diri kita untuk melayani Kristus. Kalau toh kita juga ada di dalam pengalaman-pengalaman yang seperti dialami oleh Rasul Paulus, jangan pernah kecewa. Jangan merasa Tuhan itu kurang perhatian dan Tuhan kurang menolong dengan engkau. Dan itu adalah hal yang istimewa. Sebab apa? Karena kau punya kesempatan yang lebih besar untuk mengabdikan dirimu kepada Tuhan. Dan kau punya kesempatan yang besar untuk memperoleh upah yang besar daripada Tuhan itu sendiri. Yang kedua kita lihat di sini adalah bahwa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Filipi memberikan bantuan-bantuan, memberikan pertolongan-pertolongan kepada Rasul Paulus ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara. Sebagai warga jemaat Tuhan, saudara-saudara berkati oleh Tuhan, penting saya dan saudara untuk mendukung dan menopang hamba-hamba Tuhan yang betul-betul sungguh-sungguh membela Injil, yang betul sungguh-sungguh memberitakan Injil dalam hidup ini. Sebab kenapa saudara-saudara berkati oleh Tuhan? Sebab berita Injil itu adalah berita atau kabar baik bagi setiap orang yang ada di bawah kolong langit ini. Sebab Injil yang berbicara tentang Kristus itu adalah solusi atau jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Maka kalau saudara-saudara berkati oleh Tuhan, Injil itu mendatangkan kebaikan bagi orang ketika diberitakan, kemudian orang bisa percaya,
Maka saudara-saudara berkati oleh Tuhan untuk kebaikan bagi banyak orang, mengapa tidak kita mau untuk mengerjakannya dengan mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam pelayanan dengan bersemangat untuk membela Injil. Ya, saudara-saudara, sebab apa? Sebab taburan yang saudara tabur untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, saya percaya itu tidak akan sia-sia. Sebab apa? Sebab itu betul-betul memuliakan Kristus. Satu hal yang sangat penting juga saudara-saudara berkati oleh Tuhan, jangan pernah mendukung pelayanan gereja yang tidak betul-betul membela Injil. Jangan pernah mendukung hamba-hamba Tuhan yang mereka tidak pernah mewartakan Injil, yang mereka tidak pernah membela Injil. Itu ibarat saudara menabur di tempat-tempat yang tidak subur. Oleh karena itu, saudara-saudara berkati oleh Tuhan, dimanapun saudara saat ini bergereja atau berjemaat, jangan saudara-saudara berkati oleh Tuhan, tanggung jawab itu hanya saudara bebankan kepada rohaniawan saudara yang ada dalam gereja. Tapi saudara harus ikut berperan, mengambil bagian untuk mendukung setiap orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, yang memberitakan Injil, yang membela Injil. Karena apa, saudara-saudara? Karena itu memuliakan Kristus. Karena itulah tujuan hidup kita, yaitu untuk memuliakan Kristus. Kiranya ini saudara-saudara berita yang sangat penting bagi kita melalui firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.